المكرم شيخنا الشيخ الدين حفظه الله ونفعنا بطول حياته ونفع به العباد والبلاد والمسلمون جميعا ولنا جميعا آمين يا رب. قال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وبكم mana ya? ومن آدابهم أنهم لا يدخلون المساجد. عدم الاستنصار لنفوسهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رضي الله ومن آدابهم عدم الاستنصار لنفوسهم. فإن الانتصار للنفس من الأمور التي كلها تعب. ومن سلم الأمر لمولاه نصره من غير عشيرة ولا أهل. ومن كلامهم إذا انتصر الصوفي لنفسه وأجاب عنها فهو والتراب سواء. Sidi Al-Imam Asy'arani radhiyallahu anhu, beliau mengatakan salah satu adab orang-orang sufi, para arifin, para salikin, tidak memenangkan atau membela atau menuruti nafsu. Karena memenangkan nafsu itu adalah merupakan perkara yang semuanya akan menjadi letih. Ya, kita melakukan sesuatu dengan nafsu kita itu letih. Ya. Kalau kita melakukan sesuatu dengan Allah, maka itu akan menjadi rehat. Ya, tapi kalau dengan nafsu letih. Sering perkataan orang-orang sufis demikian. Ya. Ada dalam kitab Tauhid Imam Arsalan, idza kunta bika, ya, jika kamu dengan kamu maka mut'id ta'ab, ya. Tetapi idza kunta bihi, jika kamu dengan Allah arahaq, ya. Tapi idza kunta bika ata'abak wa idza kunta bihi arahaq. Jika kita melakukan kehidupan ini dan ibadah ini dengan diri kita itu letih. Tapi kalau dengan Allah maka ringan, nyaman. Maksudnya apa itu? Ya. Sering saya mengulang-ulang karena di redaksi ini, di perkataan seperti ini banyak orang tidak menangkap makna yang praktikalnya, praktis. Mereka membaca nas, kemudian mencoba memahaminya secara akal mereka. Maksudnya kita melakukan sesuatu apa saja, ibadah atau perjalanan hidup ini dengan nasib yang berbeda-beda, ya, status sosial yang berbeda-beda. Kalau kita melakukan dengan diri kita, arti dengan diri kita, secara realnya, ya, tidak dengan hakikat. Itu pun masih istilah, apa itu hakikat? Ya. Lebih real lagi dengan akhlak, dengan tabiat. Saya selalu mudahnya memberi contoh. Memberikan satu amal perbuatan. Jika kita memberi dengan diri kita berat, tapi jika kita memberi dengan sifat dermawan yang Allah berikan kepada jiwa kita ringan. Karena sifat dermawan kan memberi. Ketika kita melaksanakan syariah, tetapi kita punya hakikatnya. Dalam hal ini Allah menyuruh memberi, berbagi. Ya. Tasawuf menyiapkan hakikat amal memberi ini apa? Sifat dermawan. Jika punya sifat dermawan, kemudian mendapatkan perintah memberi, maka yang memberi sifat dermawan itu.
Dan sifat itu dari Allah. Dan sifat Allah. Itu maksudnya dia berbuat dengan Allah. Begitu memahaminya. Jangan tidak begitu. Jika tidak begitu, tidak betul. Ya. Yang dimaksud dengan Allah dengan sifat Allah yang Allah jadikan akhlak kita. Takhallaqu bi akhlaqillah, ittasafu bi sifatillah. Berakhlaklah dengan akhlak Allah, bersifatlah dengan sifat Allah. Itu maksudnya. Namun Allah gaib mutlak, maka diwujudkanlah akhlak yang indah, sifat yang indah, itu sifatul jamal. Sifat jamal Allah diwujudkan dalam bentuk manusia, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suratu jamalih. Itu sebab Nabi mengatakan innama bu'istu liutammim makarimal akhlak. Kita melaksanakan ibadah dan hidup ini, Pak, kata orang sufi, kalau tidak ada Muhammad, jangan memahaminya secara halusinasi atau takhayulat. Wah, ada Muhammad di dalam saya, seolah-olah saya ada dua. Itu banyak yang memahaminya begitu. Padahal agama itu nggak keluar dari tiga: syariat, akidah, ibadah, akhlak. Udah itu saja. Cuma dalam tasawuf, akhlak itu bermacam-macam istilahnya. Tasawuf memang bukan ilmu akhlak. Ilmu tasawuf lain. Tasawuf huwal khuluq, tasawuf akhlak. Tapi tasawuf bukan ilmu akhlak. Karena ilmu akhlak kaitannya dengan tasawuf seumpama begini. Ada toko alat peralatan, kampak, pisau, tombak, panah. Ini toko jual alat. Itu namanya ilmu akhlak. Beli dah bagaimana cara menggunakannya. Tapi ilmu tasawuf mengajarkan bagaimana untuk mendapatkan alat itu dan memakainya serta memilikinya. Itu tasawuf. Itu sebab orang bertanya, kenapa sih nggak dinamakan ilmu akhlak aja? Tasawuf kan dulu nama baru, itu bid'ah. Kenapa dulu dia nggak memahami kronologis perkembangan ilmu syariah? Dia belajar agama, nggak punya guru, baca teks. Kenapa nggak langsung ke hadis? Bunuh diri, Pak. Ya. Gitu. Karena sudah banyak terminologi, istilah di dalam ilmu yang ada di Al-Quran itu, termasuk ilmu tasawuf. Sama dengan ilmu-ilmu lain punya istilah. Nah, jadi di sini dikatakan kalau kita dengan nafsu itu ya letih. Nah, kalau dengan Allah tidak letih. Man sallamal amra li maulah. Kalau dia pasrahkan kepada Allah. Kita ini jangan, jadi kita diam aja, pasrahkan. Ini pemahaman fisik. Tasawuf ini masalah batin. Pasrah itu juga akhlak. Akhlak tertinggi taslim. Pak, begini ini. Orang jika di dalam jiwanya sudah sempurna akhlaknya, punya sabar, punya ridho, punya syukur, punya waro, punya zuhud, punya tawakul, punya semua. Inilah orang yang pasrah. Kenapa? Karena semua hidupnya dikendalikan oleh Allah. Sifat-sifat indahnya itu di sini. Itu sebab dia melihat musibah apapun nikmat. Karena Allah yang menanganinya. Artinya dia punya akhlaknya. Itulah orang yang pasrah, Pak. Ini tek menyuruh salimil amr. Ya udah gua pasrah dah. Bukan. Miliki semua akhlaknya baru. Begitu. Karena orang membaca tasawuf sebagai ilmu. Bukan sebagai amaliyah, tarbiyah. Ya. Jadi yang disebut taslim. Itu ba'da. Setelah dia memiliki kullu sifatil kamal. Baru dia taslim. Kalau tidak, kalau enggak mungkin, Pak. Makanya di jawabannya, ilo kita pasrah baik. Lah, jadi begitu. Kata penceramahnya, ya nggak pasrah-pasrah amat sih. Kacau sudah tuh. Orang dia bicara akhlak cuman baca, bukan menyelam dan memiliki akhlak itu. Itu pasrah-pasrah itu tingkat tinggi, Pak. Nah, kita biar katanya udah ngerti ya baca pasrah, masih gremet di hati. Ya, ini si gremet baik orang kosong hatinya, nggak ada nur.
Lah kita kalau pasrah bae mah emang kita bayangannya kalau pasrah udah manda, be tahu manda? Iya, udah manda jadi diem be. Nah itu mah blow on namanya. Ya. Hati-hati Pak. Ya. Antum mendengar tentang penjelasan akhlak dan tasawuf bukan di madrasah tarbiyah, tidak akan mendapat penjelasan yang betul. Nah maka salimil amro li maulah. Coba kan enak banget itu cuma 3 kata. Serahkan semua urusanmu kepada Allah. Gimana Pak? Orang yang udah sabar, ridho, syukur, itu dia orang yang pasrah. Kalau enggak sampai tongkok juga kagak. Tahu sampai tongkok? Enggak ngerti saya apa itu tongkok artinya ya. Apa artinya sampai tongkok? Ya. Karena kalau dia menyerahkan semua perkaranya kepada Allah, maka Allah akan membuat dia menang tanpa pertolongan famili dan keluarga, sanak saudara. Ya, tidak didukung oleh apapun. Ya, kalau dia punya Allah, Allah yang akan mengangkatnya. Meskipun sekampungnya, semua keluarganya menolaknya. Ya, kita makan menang bebanyak-banyak asyirah, bebanyak-banyak kelompok. Kayak partai. Ya, kayak partai perlu suara banyak. Kenapa itu pada berantem 01, 02? Kan berebut suara. Berebut asyirah. Itu. Mereka, orang sufi tidak. Ya. Jika ingin menang di dunia, milikilah akhlak. Menang dalam sektor hidup apapun. Nah ini orang kagak punya. Jadi lalu jangan sabar banget, bubar. Apa tahu kata dia mas sabar? Kata dia mas sabar ngejedok, be itu mah males. Lu jangan tawakal. Loh ayo, Allah gak nyuruh bukan tawakal. Lah bagaimana? Di Al-Quran Allah menyuruh tawakal, enak aja. Tawakal itu akhlak. Orang yang bekerja keras, dia percaya bahwa kekuatan untuk bekerja, kerjanya Allah yang ngasih. Jadi kalau gagal ya udah emang Allah yang, nah semuanya Allah yang ngasih. Itu namanya tawakal, itu akhlak. Coba, bagaimana mau taslim kalau nggak punya akhlak? Ya, jangan tawakal banget atuh. Rusak udah Pak. Lucunya, para penceramahnya juga begitu. Iya ya, pakai iya. Saya pernah waktu haji, ada jemaah haji nanya sama Ustadz. Ya teman-teman saya juga di Kairo. Pak Ustadz emang ada orang khusyuk. Benar-benar full. Sholat dari takbir sampai salam. Allahu Akbar sampai salam. Khusyuk total. Nggak inget apa-apa pisan. Kayaknya orang ada dah. Kata teman saya itu, iya juga ya. Coba, rusak nggak? Ada Pak. Lah kalau kita kagak, jangan nganggap orang kagak. Ada Pak. Lah Bapak kalau nonton bola sampai 2 jam khusyuk. Anaknya Noel ge orang kerasa. Sampai bercerai gara-gara nonton bola. Orang bini cerewet banget nyuruh pulang baik. Coba itu kan saking khusyuknya. Lah kalau di urusan dunia ada, di urusan agama nggak ada. Wah iya. Ya. Kalau kita nggak paham, jangan dikira orang nggak betul. Nah disitulah. Ya, jika agama tanpa tarbiyah. Ya. Biar sampai profesor. Kalau kata Kiai Caiger dulu, biar sampai plertesor katanya begitu. Itu ilmu maksudnya. Hidup ini dengan akhlak. Coba apa yang dimaksud pertolongan Allah? Al-inayatus sabiqah. Hiyal akhlak. Apa? Allah ngasih pertolongan. Apa bentuknya? Duit. Bukan Pak. Ya, saya menemukan satu kata-kata hikmah. Banyak banget Pak. Orang miskin. Ya. Miskin apa? Orang miskin apa? Orang yang ya miskin, yang punyanya cuman harta doang. Banyak Pak.
orang miskin punyanya cuman harta doang. Yang lain orang punya pisan. Kata kita mah itu orang yang punya harta kaya miskin, Pak. Ya. Di zaman salaf dulu ada seorang syaikh berjalan dengan muridnya. Lalu lewat di rumah orang. Kaya, Pak. Buah badannya gemuk. Orang kaya makan mulu. Orang kaya mah sombong, aman. Katanya kalau sombong masuk neraka. Makanya jangan ngaji kitanya. Masuk neraka. Itu bocah golden. Ada di grup WhatsApp itu. Itu begitu lewat ngelihat orang gemuk, kata saya itu sama muridnya, ya Allah kasihan banget. Itu dia badannya kuru. Kata muridnya, "Set, orang gua mau kayak gitu dibilang kuru." Kenapa? Karena itu orang katanya miskin, kurus. Buangkunya cakep banget, godong, gemuk. Dikatain miskin sama kuru, dia melihat dengan mata batin. Ya udah punyanya itu doang, Pak, di dunia ini. Ya, yang lain kagak punya. Bini kagak punya. Punya gimana atuh? Ya, wa min kalamihim idzan tasara sufi li nafsihi wa ajaba anha fa huwa turabu sawa. Ini orang sufi nih. Ya, adabnya. Kalau dia memenangkan nafsunya dan memenuhi panggilan nafsunya, maka dia sama tanah itu nggak ada bedanya, sama aja. Rendah. Ya, dunia ini kan tidak sebesar janah al-ba'udah. Ya, sayap lalat nyamuk. Ya, kita memandang sayap nyamuk kan kecil, nggak ada artinya apa-apa. Begitu juga dunia di sisi Allah. Jika orang sufi hidup dengan nafsunya, maka rendah sekali. Wa min adabihim la yad'una ala man zalamahum Allah wa la yatlubuna an-nasra alaih li ilmihim bi anna Allah ta'ala yaqrahu minhum dhalik wa anna talaban nasri ala zalim min asyahwatil khafiyah. Ya Allah, ini adab mereka, Pak. Nggak pernah nyumpahin sama orang yang ngezalimin. Itu orang sufi. Sambar geledek. Ya. Ya, orang sufi itu, Pak, dia isi pembicaraannya hanya tentang nafsu. Nafsu kan ada dua, ya. Nafsu ghadab dengan nafsu syahwat. Dan nafsu ini sifat hayawan, sifat tubuh ini. Maka lambang syahwat itu babi. Lambang marah itu anjing. Nah, orang yang tidak punya akhlak, lambangnya itu kird. Ya, makanya orang sufi, ya, dia mengaku bahwa dirinya anjing, bahwa dirinya babi, katanya. Artinya nafsu, itu lambang, Pak. Maka kalau marahin orang, yang dimarahin sifatnya anjing, babi. Itu tarbiyah, Pak. Nah, kalau kita ngomong anjing babi sama orang, bukan antara murid dan guru, itu Pak preman namanya. Oh, kalau orang anjing lu babi, itu preman, Pak. Busuk mulutnya itu. Sama hati-hatinya. Ya, maka jangan ditiru para aulia ngomong anjing babi, anjing babi. Ya, mereka punya adab yang tinggi. Ya, kita mau buat marah. Ya, yang marah ustad lagi. Kiai, babi lu, usai. Jangan salah paham. Ya, orang sufi itu punya adab tinggi sekali. Nah, maka ama yang nyakitin aja enggak nyumpahin, Pak. Apalagi dia berdoa kepada Allah agar orang itu jatuh, kalah. Enggak, malah didoainnya mudah-mudahan dia tobat. Enggak ingin dia menang, enggak ingin dia enggak jatuh, tidak. Ya, Pak, wali itu kan suratul haq. Allah punya kasih sayang melebihi marahnya, Pak. Ini akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwasanya Allah pasti menepati janjinya. Wah. Tetapi mungkin Allah mengurungkan ancamannya. Kita kan diancam kalau melakukan dosa ini. Mungkin di akhirat diurungin sama Allah.
dimaafin. Karena apa? Karena sifat kasih Allah lebih dominan dari sifat Pak ibu kita. Anak buader banget, anak. Udah ngabisin harta warisan, udah ngomel sama ibunya, mungkin nendang ibunya. Udah ngejual rumah ibu bapaknya terseok-seok di jalanan. Karena kemudian dia kaya, udah miskin, balik lagi ke ibunya. Dimaafin nggak? Sambil nangis, sambil mukul juga, tetap dipeluk. Sedangkan Allah lebih arham, lebih kasih daripada seorang ibu. Itu khusus untuk umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, wali itu suratul jamal. Maka pasti dia memaafkan. Pendidikan tasawuf, hasil pendidikan tasawuf yang terbaik apa? Memaafkan orang lain. Jika dia tidak mempunyai sifat pemaaf, gagal dalam tarbiyah sufiahnya. Dan itu jadi adab. Adab itu jadi tabiat, Pak. Jadi watak. Ya. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Allah ya, tidak menyukai itu. Dan mereka mengetahui bahwasanya minta menang atau minta unggul kepada orang yang menyakiti itu keinginan syahwat. Ini orang sufi nih, Pak. Makanya saya pernah bilang itu ada orang mencuri digebugin, jangan, Pak. Ya, yang gebuginnya biar polisi kita mah jangan milu-milu. Kayak kita, coba kalau kita nanti satu kondisi tertentu mencuri, Pak. Ya. Kan ini hukum Allah dijalanin. Pak, hukum itu kan khitabullah. Nah, kita melaksanakannya itu harus sesuai dengan iradatullah. Allah menyiksa kita di neraka pun dengan kasih sayang. Menciptakan orang kafir dengan kasih sayang. Itu tauhid, itu akhlak. Kita menjalani hukum pun dengan kasih sayang. Karena Allah menyuruh kita untuk menghukum orang, itu ibadah, Pak. Ibadah nggak boleh kotor hatinya. Ya, harus penuh kasih sayang, harus itu. Jangan mampus loh, emang dia pisan. Itu mah nafsu, Pak. Itulah yang syahwat al-khafiyah. Ya. Kayak orang tua marah sama anak, kan sayang. Ya, sampai dicubit, sampai gentel cubitannya, gue mah sayang tong. Ulah sampai gentel, sayang. Nah, kecuali ibu yang tidak punya jiwa pendidik, emang kesel sama lakinya habis anaknya dijewerin ya. Bapak lu kawin lagi mampu dah. Iya. Kalau anaknya bandel kayak persis bapak lu, coba itu. Itu marah emang marah bener nafsu. Kalau mendidik tidak. Ya. Begitu juga di dalam menjalankan hukum syariah. Hati-hati. Jangan atas nama hukum syariat enak aja, enggak. Itu hukum Allah, bukan hukum kita. Kita menjalaninya dengan sifat kehambaan. Bukan sifat ketuhanan. Ya. Saya ada yang terlewat yang tidak saya jelaskan dengan terang karena saya tidak sempat berpikir. Yang di atas itu yang apa? Wa min adabihim yang ghadul basar itu. Yang di bawahnya yang fala yazidu adzabul mubtadi' bittiba'in nasilahu fi bid'atih wa la ya'samu ahadun bisababih. Ini maksudnya bukan menjelaskan bahwa orang ahli bid'ah ya, tidak diikuti dosanya tidak bertambah, kan kelihatannya di situ tidak bertambah siksa orang ahli bid'ah karena diikuti orang. Ya memang perkataannya begitu, tapi maksudnya di sini kalau ada ahli bid'ah jangan diikuti agar dia tidak disiksa oleh Allah. Jadi la yattabi' ahlal bid'ah li'alla yazid azabuh, supaya tidak bertambah siksanya. Karena kalau kita ikuti bertambah siksanya, maka kita ngelarang adalah, coba itu orang sufi itu rahmah kepada
Gitu. Kita nih orang berdosa, jangan ikutin. Bukan dia orang jelek, jangan Pak, hati-hati, dia nanti bertobat. Karena kalau orang berbuat jelek diikuti oleh orang, nanti dosanya banyak. Kita stop. Dan juga ya, supaya tidak ada orang yang berdosa dengan sebab dia. Bagian semua orang berdosa dengan takdirnya masing-masing. Jangan ngilu-ngilu, tahu ngilu? Ini mah kita jangan ngikut ngilu. Ya. Itu maksudnya. Jangan Pak. Ini kita sering memahami yang salah begini. Wah, itu orang punya ilmu enggak ngamalin, udah jangan diikutin. Terus dihina. Jangan Pak. Orang beli ilmu, satu saat dia kembali ke ilmunya. Ya. Jika ada orang berilmu tidak mengamalkan, ambil ilmunya dan amalkan, selesai. Bukan ilmu dia, ilmu Allah. Nah, emang ilmu dia? Ilmu Allah. Kita belajar sama dia, sama orang yang mengamalkan ilmunya, tetap yang ngasih ilmu sama Allah, bukan dia. Biar kita ngaji sama wali yang alim wa amil, tapi tetap yang beri paham ilmu semua Allah. Kita nggak ada urusan Pak dengan orang. Kita hanya berurusan dengan Allah. Allah wa bas. Ya. Allah saja sudah. Jangan yang lain. Tutup mata dari selain Allah. La ilaha illallah. Itu makna semua itu. Jangan pernah berpaling dari Allah. Nengok orang. Orang semuanya fi majari aqdari. Semua berada dalam aliran takdirnya. Itu yang kata orang sufi, mikirin dewek jangan mikirin orang. Orang ada suratan suratan takdirnya, dewek-dewek. Nggak ada urusannya dengan kita, Pak. Biar romannya, coba orang tuh, mobil di jalanan, jalan. Kan masing-masing tujuannya, Pak. Lah jangan larang ngapain sih lu kemari-mari? Lah apa urusannya? Tuh kan jadi nabrak gua. Lah itu udah takdir, bongkan meleng. Itu tidak boleh, karena semuanya kehendak Allah. Baik. Wa min adabihim annahum la yadkhuluna al-masajid biniyatin naum wal istirahah. Ini mah ke masjid niatnya ngadem. Kalau ada masjid dong ngadem. Wah iya. Jangan Pak, masuk masjid jangan niat tidur. Ya kecuali kemalaman Pak, emang itu hotel paling murah. Al-masajid. Yani tabar hotel ya nih muslim. Dibalas lah. Ya. Jadi dengan niat tidur bukan, ya, tapi tetap niatnya untuk menghormati rumah Allah. Setiap masuk masjid Pak, sholat tahiyat dulu, sholat menghormati dulu, baru udah nyender dikit. Wala yukhrijuna fiha rihan ila liudzur. Tuh jangan buang air, jangan buang angin Pak. Di masjid dat-dut baik. Kecuali emang udah nggak tahan. Ya, keluar. Ya Allah, Pak. Ya. Sama masjid, majelis ilmu, ya abang-abang nggak kedengeran dikeluarin baik, tahan. Kalau pengen keluar buang sono tengah-tengah no. Ya. Kecuali keplodosan, tahu keplodosan? Wala yatahaddatsuna fiha bi syai'in min amri dunya. Di masjid jangan ngomong dunia. Ya. Di Ceger itu masjidnya dari dulu jarang dipakai ngaji. Kalau kecuali pakai zikir. Karena ketakutan. Mungkin pendirinya dulu, ulamanya dulu ketakutan sama masyarakat di masjid ntar ngomong, ngobrol, minum, makan, kentut. Ya ngomong apa baik. Jadi tidak bisa menjaganya nanti. Udahlah jangan ngaji. Tapi kemudian saya yang punya inisiatif pakai ngaji. Soalnya nggak dipakai pisan. Ya, yang zikir kagak. Yang sembahyang dikit pakai ngaji dah. Ya, karena itu tarbiyah. Ya, setiap syaikh tertentu di zaman tertentu dan orang-orang tertentu punya ya, ijtihad tertentu. Dan bukan itu usulut tasawufnya, bukan.
Ya. Wah ini lain sama ulama dulu lah, emang lain. Ya, emang lain. Yang diikutin ulama dulu ge ilmu, bukan bodoh. Ya. Taib. Wala yamudduna fiha arjulahum tuh. Di masjid kagak boleh blonjor. Ini ngaji juga nggak boleh blonjor, Pak. Imam Abi Yazid al-Bustami ya, pernah mendengar bahwa ada seorang aulia katanya, sahibul karamah. Dia datang dengan muridnya untuk mengambil tabarruk. Ya, ditungguin di masjidnya. Mana nih wali nggak keluar-keluar? Tahu keluar? Ya nggak keluar-keluar dari rumahnya. Pas udah keluar dari rumahnya dan udah mengarah ke masjid, berdiri semua. Maka Sidi Abi Yazid pun berdiri menyambutnya. Wali itu beludah ke arah kiblat. Beludah, Pak. Langsung nggak mau dia salam, terus pulang. Kata muridnya, lah kita jauh-jauh. Udah pas walinya datang pakai ditinggal. Ya, apa ngungkuk be Sidna Abi Yazid itu pulang sampai di majelisnya ditanya sama muridnya, ngapa? Syekh, capek-capek kita ke sana nungguin lagi. Pas orangnya udah datang, ditinggal pergi. Ya. Rupanya dia meludah ke arah kiblat. Orang yang tidak punya adab dalam syariah, bagaimana dia punya adab kepada Allah? Belonjor ke kiblat tuh, Pak, kalau umroh tuh, itu ngadep ke Ka'bah itu kaki jangan dilonjorin ke Ka'bah. Kurang ajar itu. Nah, orang dalam manasiknya nggak ada yang ngajarin sampai adab ke situ. Ya, saya mula-mula umroh, saya kaget lah. Begitu habis umroh, habis sembahyang, pada selfie. Mak, lah belum selesai tawaf sa'inya. Pada selfie, pada minta dipoto sambil nangis di depan Ka'bah. Foto gua ya, entar kalau lagi nangis. Aduh, Pak. Yang belum umroh ya hati-hati. Adab. Ya. Udah gitu, minum pada blonjor, Pak, kecapean. Ngejong, Pak, perutnya gendut. Orang kan pakai ihram kan perutnya kelihatan, blonjor aja. Ya Allah. Ya. Ya. Dia kira ibadah itu cuman gerak-gerik doang. Ada Allah, Pak, di sini. Nah, itulah kekuatan umat Islam yang hilang. Agama cuma rutinitas, formalitas, ya, cuma cuma figuran aja. Taib. Wala yarfa'una fiha aswatahum, jangan teriak-teriak di masjid, ngomongnya pelan-pelan. Wa min adabihim la yaquluna liyadin nabi sallallahu alaihi wasallam yasaran wa innama yaquluna al yaminul awal wal yaminus tsani. Jangan menceritakan mengatakan tangan kiri Nabi, jangan. Ya, tapi katakan tangan kanan yang satu dan tangan kanan yang kedua. Ya, sensitif sekali. Ya. Nabi nggak kurang keagungannya, Pak, dihina ge. Wah, ilah orang sampai pada demo gara-gara ngehina Nabi, nggak kurang, Pak. Kita muliain Nabi enggak. Makanya orang sufi ketika ada orang menghina Nabi, tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini tanpa kehendak Allah. Itu maksudnya nunjukin ke muka umat Islam, oi, lu nggak muliain Nabi. Kenapa? Karena orang di luar Islam nggak melihat Nabi mulia di kita, di umat Islam nih. Berantem baik, ribut baik, mana nabinya? Ya. Di 01 takbir, di 02 takbir, mana nabinya? Kali kalau di 01 takbir, di 02 buset lah, dua-duanya takbir. Ya, orang kafir tinggal mantep ya, dia nggak ngelihat Nabi di situ. Maka Allah tunjukkan tuh Nabi ngehina. Kita demo tambah jelek pisan. Teriak-teriak, wah jihad fisabilillah. Cuman demo jihad. Pas pulang capek, mujahidin tuh kecapean. Ya. Semua omong kosong, Pak. Ya. Au yamini wajhi wa yamini khalfi.
atau kanan wajahnya, kanan belakang, depannya, kanan belakangnya. Wala yadhkuruna asmahu syarif illa ma musahabati lafzi siyadah fi jami'il mawatin. Semua nyebut nama Nabi pakai sayyidina. Ya, kecuali sesuatu yang sudah ya warid. Ya. Itu pun orang sufi tetap aja ya, di warid pun masih disebut seperti dalam salat misalnya. Ya, tetap saja Allahumma ya, sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, kalau juga kita tanpa sayyidina dalam salat, dalam azan enggak ada masalah. Ya. Ghairi tilawah wa azan. Ya, kecuali ada disebut di Al-Qur'an nama Nabi ya, mungkin disebut dalam hati saja. Ya, karena menghormati alfaz ya, yang memang datang dari Allah seperti itu. Wa ma'lum anna ta'ziman nabi mafrudun 'alal ummah. Ya, mengagungkan nabi memang diwajibkan. Wa dzakara ismahu syarif bi ghairi lafzi siyadah. Ya, wa dzikru ismihi syarif bi ghairi lafzi siyadah munafin lit ta'zim. Kalau kita tidak bilang sayyidina itu identik dengan menafikan ya, keagungan Nabi. Artinya kita tidak mengagungkan. Bahkan wa fihi min isaatil adab. Di situ ada adab yang buruk. Wa qillatil haya, dan tidak punya malu. Ya, kurang malunya nyebut nama Nabi. Ya. Kan ada kalau cerita ya, artinya di para penceramah yang tidak ada tarbiyah. Ya, kadang-kadang nyebut nama sahabat pakai si. Ya. Emang si Udin sama si Mamat kan bukan. Ya. Tetap kami diajarkan kepada sesama pun memanggil Sayyid, Sidi. Ya. Kenapa? Untuk menghormati. Ma la yakhfa ala kulli dhi nur. Ya, bagi orang yang punya cahaya ya, jelas terasa kalau menyebut nama Nabi tanpa ada sayyid itu rasanya kurang adab. Karena dalam Al-Qur'an Allah saja tidak pernah menyebut nama Nabi dengan Muhammad. Tidak seperti nabi-nabi lain. Ya Ibrahim, ya Adam, ya Nuh, ya semua di Al-Qur'an. Tapi kepada Nabi tidak ya ayuhan Nabi. Ya, tidak disebut namanya. Enggak ada ya Muhammad. Tidak ada dalam. Ya. Wa min adabihim la yaquluna masalan al-fatihah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, Imam Sya'rani ketinggian ini adabnya. Kita ngirim Fatihah aja kepada Nabi kurang pantas katanya. Kita kan mengirim tuh ila hadratin Nabiyil Mustafa al-Fatihah. Ini ada satu adab ya, enggak pantas ya. Waj'al Allahumma thawaba kaza wa kaza fi sahaifi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hatta doa ini pun tidak boleh. Ya. Kita kan habis tahlil tuh kan. Ya. Kita kirimkan itu. Sawaba ma qara'na minal ayat Qur'an min ya, wa mahalana wa ma ilan Rasulillah itu juga kurang pantas. Ya. Tidak pantas katanya. Karena fa inna a'malal ummah lahu asalah. Tuh. Kenapa? Karena amal kita asalnya Nabi, semua dari Nabi. Ya. Namun ada yang berpendapat bahwa apa yang kita hadiahkan itu hanya tawassul saja kepada Rasulullah. Wasilah. Seperti kita dalam hadrah. Ya Nabi salami alaika. Ada qillatul adab. Tetapi salami alaika bimana at-tawassul. Ya bihadas salam. Ya, kita niatnya tawassul. Ada jawabannya masih Pak? Ya, tetapi kalau emang kita roman yang ngirimin, itu yang qillatul adab. Ya, ngirimin, Nabi perlu, itu yang tidak boleh. Maksudnya nih Imam Asy-Sya'rani menutup agar kita
merasa bahwa Nabi juga kita perlu kirimin Fatihah. Enggak. Cuman kita tawasul kepada Fatihah yang kita kirimi kepada Nabi, maka Nabi adalah lambang umat semuanya. Apabila kita dikirimi Nabi, maka kita dapat semua. Ya, begitu pemahamannya. Seperti doa. Orang sufi doa bukan meminta, Pak. Emang kapan kita minta baru dikasih sama Allah? Kan katanya kehidupan kita dari A sampai Z udah ada tulisannya di sana. Bukan boleh kita minta dikit kok, enggak. Minta agar kita tahu bahwa semua dari Allah, dan doa itu adalah untuk menunjukkan bahwa kita perlu kepada Allah. Udah. Ad-du'a huwal iftiqar. Izharul iftiqar. Cuman mau nunjukin kita perlu, itu doa. Jangan minta, Pak. Ya. Romannya kalau nggak minta Allah nggak ngasih lah, pelit emen. Allah tidak bakhil. Apalagi doa ngasih tahu. Kalau nggak dikasih tahu Allah nanti nggak ngelihat kita. Wah iya, itu lagi makin kurang ajar. Nah makanya ad-du'a huwal hal. Ad-du'a huwal hal. Doa itu conditioning. Kok bener nggak ada conditioning itu? Nah, saya suka melihat begini. Di kita itu doa kayaknya udah baku itu doa. Doa orang kawinan itu, doa orang mati itu, doa ngaji itu, doa. Ya. Itu kayaknya udah kayak Al-Quran, gak boleh dirubah. Gak boleh. Itu ulama dulu nyusun begitu. Itu bukan maksur. Bukan dari Nabi begitu, bukan. Ya. Diakhiri Robbana, Atina, enggak. Makanya saya kalau doa Robbana saya suka taruh mula-mula. Ya, begitu saya disuruh doa Robbana Atina. Pertamanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala amin. Robbana Atina. Lah baru mulai baru ditutup katanya. Ya, habis Robbana baru saya doa lain. Karena enggak ada sunahnya. Jangan sampai agama itu orang ngikutin taklid di zaman tertentu. Tidak, kita ngikutin Nabi dengan ilmu. Itu mah ustadz, maaf, memang nggak ada ilmunya, di kampung nggak ada sapa-sapa, udahlah tukang doa dah, udah doanya diapal, udah jadi paten itu dicetak, udah itu aja. Doa kawinan itu, doa kematian itu, doa itu ada kondisionalnya. Coba Nabi ketika bangun tidur. Begitu Nabi bangun tidur, ya kan tidur itu kan udah mati kan, gak nyambung sama Allah. Begitu melek langsung nyambung lagi, Pak. Ya ibaratnya listrik dimatiin, begitu hidupin nyala lagi, nggak loading. Kita mah belum nggak tidur dia loading, apalagi bangun tidur. Makanya begitu Nabi baru bangun, langsung kondisinya mengatakan apa? Doa itu kan kondisi jiwa. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da. Tuh. Maha suci, maha puji syukur Allah yang ngidupin saya yang tadinya dimatiin. Ya, emang kita kembalinya maka Allah. Tuh, Pak. Ingat baik. Ini mah enggak udah bangun, udah ngopi baru alhamdulillah ahyana ba'da. Lah, itu ngapain doa apa? Dengan ghaflah, dengan tidak khudur, tidak. Ya. Itu sama doa cetakan itu. Itu aja. Enggak. Karena saya suka beda. Wah dia mah enggak ngikutin. Yang diikutin ilmu ulama dulu wah iya. Ya. Kita generasi bertanggung jawab untuk mengembalikan kepada sunnah. Mengembalikan kepada ilmu. Gue mau enggak ngikutin dia, gue mau ngikutin yang dulu. Lalu agama emang taklid kepada orang dulu? Bukan, Pak. Ini perlu dipahami. Wa min adabihim mahabbatu ikhwanihim al-muslimina mahabbata ukhuwatin wa imanin la mahabbata tab'in wa ihsanin. Nah kita itu, ini adab mereka.
sayang kepada semua umat Islam. Itu sayangnya, cintanya karena ukhuwah, karena saudara. Dan karena iman. Bukan sayang karena bersifat tabiat. Apa? Jubilatil insanu ala hubbi man ahsana ilaih. Ya. Karakter manusia emang cinta sama orang yang berbuat baik kepada dia. Dan mahabbah ini mahabbah iman, bukan mahabbah toba'. Bukan mahabbah ihsan. Bukan karena orang berbuat baik sayang, kalau enggak. Ya, sama saudara, kalau sama saudara roman yang enggak baik sama kita, udah hilang sayang. Itu namanya sayang maslahat, keperluan. Ya. Kan manusia ada dua, ada jasad, ada rohani. Nah, jasad juga punya sifat baik, kita sering menerangkan itu. Cuman kebaikan yang ada di jasad, ini kebaikan maslahat. Ya, gue nyamperin lu karena ada untungnya. Kalau orang mau ngapain, buang-buang waktu aja. Nah ini sifat tubuh tuh. Nah kita hidup dengan sifat rohani. Sifat rohani itu sifat Allah. Jadi dia wakil Allah untuk menyayangi umat ini. Pak, Allah kan yang memberi rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Yang ngegeletak di bumi ini Allah yang ngasih rezeki. Tapi kita akan jadi orang tua sungsang sumbel. Berarti kita dihormati oleh Allah untuk melaksanakan sifat yang memberi rezeki. Mulia Pak, gua kasih pahala gede banget itu. Ya. Gede Pak, kita nyariin duit buat anak istri kita itu Pak. Gede. Karena kita diberi kehormatan oleh Allah untuk menyandang sifat Ar-Razzaq, nama Ar-Razzaq. Itu pada hakikatnya Allah yang ngasih rezeki, bukan kita. Kita jangan ngungkit-ngungkit, lu tong kalau nggak ada gua, wah yo. Makanya saya suka balik, orang tua, lu makan rezeki anak, bukan rezeki lu, supaya sadar. Anaknya itu dikasih makan oleh Allah, kita. Ya anak juga jangan balikin, itu kan rezeki saya, bukan begitu. Ya, tetap semuanya melihat Allah sahaja dan beradab kepada surahnya. Ini manusia semuanya surah sifat Allah, maka hormati manusia tanpa ada benci sedikit pun. Itu adab mereka, adab orang sufi. Wa min wasiyati Sayyidi Abdul Qadir al-Jili radhiyallahu anhu wa quddisa sirruh, idza wajadta fi qalbik bughda shakhsin aw hubbah fa'rid a'malahu 'alal kitabi was sunnah. Ya. Fa in kanat makruha fihima fakrih. Wa in kanat mahbubatan fihima fa ahbibhu li'alla tuhibbuhu bihawak wa tubghiduhu bihawak. Qala Allah Ta'ala wa la tattabi'il hawa fayudillaka 'an sabilillah. Ini pesan Sidi Abdul Qadir Al-Jilani. Ya. Ini ada dalam kitab Futuhul Ghaib. Jika kamu merasa di dalam hatimu ada benci sama orang, sama seseorang, atau suka, maka kita harus akurin ya, perbuatan benci dan sayang kita sama orang kepada Al-Quran dan hadis. Apakah yang kita lakukan sesuai dengan Al-Quran dan hadis? Ya. Kalau di dalam Al-Quran dan hadis tidak disukai, maka kita jangan menyukai. Kalau di dalam Al-Quran dan hadis itu disukai, dianjurkan, maka kita menyukai. Kita membenci kepada orang, ya, kesimpulan dalam Al-Quran dan hadis, kita membenci kepada orang muslim itu kepada perbuatannya saja, jangan sifatnya. Ya. Nabi bersabda, la tal'anu fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Jangan mencaci umat Nabi, mereka cinta sama Allah dan Nabi. Ada sifat muslim itu yang tidak boleh dihina, apalagi zatnya mah, orangnya. Ini mah kalau benci romannya, walah udah digaris, dicepak ditepak jalak merah udah. Ya, udah lama saudara. Ya. Tidak Pak, itu sifat
dari akhlak yang buruk keluarnya itu. Ya. Kita lihat perbuatannya doang untuk dihindari karena Allah. Ya. Salasun man kunna fihi zaqa ta'mal iman katanya dalam hadis itu. Nah, maka agar kita tidak termasuk orang yang mencintai karena hawa, membenci karena hawa. Benci itu karena memang untuk melampiaskan marah kita. Mampus loh. Makanya loh belagu sih. Ya. Lagi punya mobil, mau motor, mau mobilan baik. Sekarang mampus lu jatuh miskin. Jangan. Pak, dia dimiskinin oleh Allah. Rupanya Allah sayang dan tobat. Yang tadinya gak pernah ke masjid, sering ke masjid. Lah kita lagi benci baik. Urusan hidup, urusan setiap orang dengan Tuhannya, Pak. Kita ada perintah dari Al-Quran untuk menyikapi yang kayak gitu. Gak ada urusan dengan benci atau suka. Mesti kita samain tuh. Di Al-Quran dan hadis. Betul gak apa yang kita lakukan? Ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Ya, kata Nabi begitu. Nah, maka jangan pernah mikirin orang, Pak. Mikirin diri kita sendiri aja bagaimana kewajiban kita kepada orang. Orang susah, orang senang, orang taat, orang maksiat, orang baik sama kita, orang jahat gak sama kita. Lihat yang kita pikirin bagaimana Al-Quran dan hadis nyuruh kita untuk menghadapi kehendak Allah ada pada makhluknya itu. Jangan ikut campur kepada Allah. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Ya. Setiap hari urusan Allah bukan urusan kita. Jangankan urusan kita, urusan dia ge bukan. Coba orang yang dikasih susah, orang dikasih dosa. Dianya ngomong, kenapa gua begini? Allah tahu. Lalu lu kagak tahu bagaimana gua. Ngapain gua urusannya benci sama lu dan enggak suka sama lu? Ungkapan benci enggak suka itu ungkapan nafsu buruk, Pak. Hati-hati. Romanya mah dia pisan. Dia enggak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Coba. Pakai Al-Quran dan hadis. Dia sifatnya jelek. Pak, orang jelek perlu disayangin. Udah itu. Akhlaknya. Ini mah orang jelek. Ih, begitu banget. Kitanya begitu pisan. Nah, sama. Ya, kan dia sama tanah sama aja. Kalau dia menangin nafsunya. Orang sufi enggak begitu. Orang miskin kalau kita kaya, ya kecuali kita miskin juga lah, ya udah akur. Ya. Kalau orang miskin kalau kita kaya untuk dikasihi, orang bodoh kalau kita berilmu untuk diajarin, orang buruk kalau kita baik untuk ditemenin, dimaafin. Ya ini mah enggak. Kata dia mah iya pisan. Soalnya menurut hadis apa, Pak? Wah iya. Itulah orang belajar agama tanpa tarbiyah sufiah. Ya. Makanya berantem mulu. Katanya kiai sama kiai, tukang bakso sama tukang bakso, sambil geledek. Ya. Yang ngomong kiai lagi begitu di dalam ceramah lagi. Enggak, Pak, enggak begitu. Bukan, itu nafsu. Ya. Paham ya, Pak? Iya loh, kalau paham, Pak. Saya udah sampai ngomong Cibitung begini masih enggak paham baik. Kurang danta itu keterangan. Ya. Wa qad dzakarna fi ghairi hadhihi risalah anna haqiqatal hubbillah alla yazidu bil birri wa la yanqusu bil jafa. Coba. Orang kalau cinta, mau orang baik kayak sama kita, mau orang jauh kayak sama kita, enggak kurang, Pak. Cinta itu, Pak nih, tahu love, cinta apa gambarnya, Pak? Ya. Adalah buah sanubari, hub atau apple lah, ya. Kalau dibelah hub itu, ya, kalau kita belah, apa isinya cinta itu, Pak? Akhlak semuanya. Kita buka tuh cinta isinya, kita belah tuh kalau itu cinta itu buah apel, Pak. Kita buka, isinya apa, Pak? Sabar, syukur, ridho, tawakal, memahami, mengasihi, menyayangi, memaafkan, melupakan, tidak melihat keburukan, melihatnya kebaikan, berharap baik. Itu isi cinta tuh, Pak tuh. Kalau kita tidak punya sifat ini, itu cinta fisik. Kayak kita sama bini sama laki, emang cinta lah ora.
Ya. Bapak ngomong sama bininya, hanya engkau di dunia ini yang aku kasihi. Hidup tanpamu sama juga makanan tanpa garam. Ngomongnya begitu, begitu dikawinin. Ya, begitu dikawinin, Pak, itu lakinya bencong. Kemarin mah ngomongnya perempuan begitu. Kemana abang pergi akan aku ikuti. Apapun yang ada pada abang, aku akan menyukai. Begitu habis dikawinin bencong, sambil geledek, sungguh kejam engkau, kurang ajar, sungguh. Coba, berubah itu. Apa? Keinginannya nggak ada. Itu tuh cinta fisik. Yang dibicarakan dalam Al-Quran dan hadis, dan yang dibahas oleh orang sufi, itu al-hubbul haqiqil ilahi. Ya. Itu sebab, apa kata Sayyidatuna Raba'atul Adawiyah, uhibbuka hubbain, hubbal hawa, wa hubban li'annaka ahlun lidzak. Aku cinta kepadamu ya Allah dengan dua cinta. Yang didemenin ama jasad karena Allah. Yang didemenin ama ruh, dia menyaksikan bahwa memang Allah patut dicintai. Patut disabari, patut diridhoi, patut karena kita punya. Sifat itu Allah kasih. Ya. Wa huwal muhibbu wal mahbub. Ya, wal abidul wal ma'bud. Itulah hub. Itulah cinta hakiki. Kalau enggak punya, Pak, ya cinta bohongan, cinta maslahat. Ya, Pak. Paham ya? Itulah hakikatul hub. Fillah, al-hubbu fillah itu. Dia enggak akan nambah karena orang berbuat baik sama dia, dan enggak akan kurang orang berbuat jahat sama. Nggak akan nambah, nggak akan kurang. Kalau kita, teman kita, saudara kita nggak baik sama kita, cinta kita kurang, berarti itu nggak punya cinta hakiki. Tes tuh, Pak tuh. Ini sama saudara kayak Tom and Jerry. Itu marid, Pak. Sakit itu jiwanya. Ya. Orang bikin arisan keluarga, kan itu arisan cinta, pada ngata-ngatain akhirnya, ya, karena nggak ada akhlak. Pak, orang miskin disantuni sama yang kaya, gitu aja udah. Orang kalau punya akhlak akan mengasihi kepada siapapun. Kalau nggak punya, ya nggak ngasih. Faqidu syai' la yu'ti. Orang nggak punya, ya nggak ngasih, nggak nyayangin, nggak nyabarin, nggak. Abis itu ngomongnya Quran hadis. Wah iya. Makanya kata Sidi Imam Asy'arani, kalau emang yang kecinta sama orang, benci sama orang, coba bandingin sama di Quran dan hadis. Pas nggak? Lah ora pisan. Dikit go. Ya, kalau dikit tanpa go kurang nyaram, dikit go enak banget itu dah. Ya, ngartiin kitab, nerjemahin Pak sama bahasa Cibitung, mantap bener Pak. Pas. Bahasa Indonesia emang gak pas-pas ya. Wa min adabihim hifzul wud liman akalu indahu khubzan Allah. Au zaqu indahu milha. Ini adab mereka. Orang yang udah makan makanan dia. Atau kita makan makanan dia. Sampai mati kita jaga tuh. Ikatan kasih sayang. Ini mah disinggung. Saya dulu pernah main ke kampung ditawarin sekaligus mau. Lah marah itu yang ditawarin. Gue juga pernah main ke kampung Bonggan. Siapa ditawarin? Orang kalau udah makan makanan kita, jaga silaturahmi dan wud itu, hub itu sampai mati. Jaga. Itu adab mereka itu. Ya. Pak, di zaman salaf dulu, rampoknya aja akhlaknya bagus, Pak. Sekarang mah kiainya aja akhlaknya buruk. Berantem mulu. Zaman dulu mah Pak, pencurinya aja berakhlak. Ya. Wa zakara Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu anna dzalika kana min akhlaqil lusus. Ya Allah. Itu akhlak tadi itu akhlak pencuri katanya. Ya. Al-lusus ahsan minna yakni. Ya, pencuri dulu itu lebih bagus dari kita.
Ini ada cerita. Dakhala marrah ayyama Sultan Qaitabai. Ini Sultan Qaitabai ini ya salah satu daripada kerajaan Mamalik. Ya, di Mesir dulu ketika zaman Mamalik berkuasa, maka di Mesir ya sultannya ya disebut Sultan Qaitabai, Sultan Abu Nasr Saifuddin. Ya. Nah, di zaman dia, padahal ini Pak abad 800 sekian, 900 sekian, ya, fi qarn 14 miladiyah. Ya. Dan abad 800 sekian lah katakan. Itu abad 800, itu ya kan? Zaman dulu tuh. Itu maling punya akhlak itu. Wa hukiya min waqa'i syatir hamur. Diceritakan kejadian seorang pencuri yang bijak, yang cerdas. Namanya Hamur. Itu kabirul lusus. Kepala mafianya itu. Coba itu Pak. Ya, pembesar maling Pak. Annahu dakhala marratan ala tajir bijiwari Jami'il al-Ghamri. Ya, di Mesir ada namanya Ghamrah, di situ ada Masjid Jami' al-Ghamri. Ya. Ada orang kaya tinggal di dekat masjid itu, bimasur wa huwa wa jama'atu, pencuri dan kelompoknya. Hatta waqafu ala ra'si. Dalam kisah lain, pencuri ini masuk dan membuka pintunya, khala'a babat tajir, dipecahin pintunya, dia masuk. Ya. Lalu tajir ini seorang saudagar kaya. Dia masuk dan kemudian dia berdiri di kepalanya karena tajir lagi tidur nih di tempat tidurnya. Ya. Maka dia masuk ke kamarnya, wa akhadhu yufattishuna fil bait. Mulai dia mencari-cari barang berharga untuk dicuri itu. Fastayqazat tajir. Kemudian bangunlah saudagar itu, para al-lususa waqifina ala ra'sih. Dia ngelihat pencuri, waduh, banyak pencuri nih. Ya. Kemudian faqala lahu Hamur, pimpinan pencurinya ngomong begini, la takhaf ala nafsik ya khawajah. Jangan takut. Ya. Tenang, jangan takut ya khawajah. Khawajah itu untuk orang orang besar lah. Orang besar, orang yang terhormat, orang yang enggak nyampur sama orang asing, itu disebut khawajah. Ya. As-sibyan, nahnu sibyan, kata ya, kita mah bocah. Ya. Innama yatlubuna minkal giza faqat. Saya mah mencari makan doang. Ya. Faqala kam antum, kata tajirnya, emang berapa orang loh? Faqala 10. Ya. Ada yang bilang 11, ada yang bilang 10. Maka faqama wa atalahum bi alfi dinar. Bangun, maka dibagi 1000 dinar. Kalau 1000 dinar, 10 orang, satu orangnya berapa tuh? 10 dinar. Kullu wahid 10 dinar. Kam 10 dinar? Bis'il الواحد 100 سيدي. 10 وهذا عطاء 1000. Nah, 1000 dinar satu orang berarti 100 dinar. Kan yusawi sidilan. كثير يعني تاجر كبير. Ya. Mungkin sekarang satu orang ya bangsa 100 juta kali. Allah Allah. Ya. Buaya banget itu pencuri ya. Tapi dengerin dulu. Ya. Wazadahu min waraihim 400 dinar, ditambahin lagi 400, kurang. Gua tambahin lagi tuh. Faqala lahu Hamur, syakarallahu fadlak ya khawajah. Semoga Allah membalas ya kebaikan kamu wahai khawajah itu. Maka na amaluna fika hadza kullu, enggak nyangka gua dapat kayak begini. Semoga engkau dibalas sama Allah, katanya. Fa wadha'a kullu wahidin nasibahu fi jibih. Masing-masing dikantongin dah. Udah dapat bagiannya. Nanti Pak kalau dicuri begitu tuh. Ya, lo berapa orang emang? Ya. Ini mau teriak. Pencurinya juga enggak kayak gini, Pak, lain. Kita bangun ketok langsung kita. Wa ra'a wahidun minhum huqqan abyad, huqqa abyad yudi'u ala raf bil bait. Nah, ada satu pencuri ngelihat
ada huk. Huk itu wi'a shaghir, ada satu kotak kecil terbuat dari kaca. Kelihatan apa nih ya? Ada kayak gelet kecil gitu, gelet. Tahu gelet ya? Kan dari kaca. Ada mereneng-mereneng, dikirain mutiara kali, Pak. Main ambil baik. Ada apa sih namanya tempat emas. Ya, dikirain diambil baik, Pak, akhadhahu wa hadzasathu nafsuh wa huwa kharij fi dahlizil bait. Sambil diambil sambil ngomong dalam hatinya, "Bualah inten mutiara ini nih. Entar gua kalau udah di luar gua buka." Ya, wa yanzuru ma fihi fa fatahahu, begitu dibuka fara'a fihi syai'an na'iman fazaqahu faqala milah. خرب على السؤال خرب كل شيء. Ya. Begitu dibuka di luar, dijilat, Pak. Ini apa halus-halus? Jilat garam. Lah ngomong itu, "What? Garam." Maka apa kata pimpinannya? Fasami'ahu Hamur. Pimpinannya Hamur mendengar, faqala ruddu ma ma'akum. Nyok, kita balikin semua duitnya ama tajir. Kenapa? Karena kita udah makan makanannya. Orang yang makanannya kita makan tidak boleh kita sakiti. Itu adab. Gara-gara jilat garam doang, Pak. Ya. Rusak semua tuh. Maling ada akhlaknya, Pak. Lusus. Ya. Dia ta'adab, lahu adab. Allah. Ya. Kita nggak punya adab. Ibu-ibu ngaji di majlis ngoblor, Pak, itu. Nggak ada adabnya tuh. Dulu mah maling, Pak, punya adab. Kalau udah urusan adab tanpa pamrih. Udah. Ya. Fa inna sahibakum zaqa milhah hadal khawaja. Ya, ayo kembaliin. Nih, gara-gara temen lu nih udah ngejilat garamnya tuh. Ma baqiya yara minna su'an muddat hayatina farudul malakullah. Ya. Fa aqsama alaihimul khawaja an ya'khudhu mi'ata dinar fa abau. Sampai kata pedagangnya, "Ambil aja. Demi Allah, gua ikhlas ambil." Nolak, "Pak, itu maling." "Enggak, saya udah makan garamnya." Ini mah pencuri sama makan-makannya. Kita mah dilebok semua, habis makan baru nyuri. Ya Allah, Pak. Ya. Itu sebab adab-adab mukhalafah. Ya, itu sebab orang sufi memandang bukan maksiat, bukan taat, tetapi apakah dia kembali kepada Allah atau tidak. Itu saja. Hal huwa ruju' ilallah aula. Jangan sekali-kali menghina umat Rasulullah. Umat Rasulullah sangat mencintai umatnya sejelek apapun. Kalau Anda punya akhlak Nabi, Anda akan merasakan ya kasih sayang Nabi di dalam diri kita ketika melihat manusia itu. Kenapa orang tidak saling mengasihi? Dia tidak ada Muhammad di dalamnya. Ya. Itu sebab kata salah satu guru kami dulu, Sidi Zakiuddin Ibrahim rahmatullahi alaihi, beliau mengatakan, ya, apapun mazhabnya, apapun firqahnya, yang penting jiwa kita memiliki jiwa Muhammad. Ya. Ini mah beda 01 02 sampai kayak gitu. Urusan nggak ada urusannya dengan agama. Ya. Sambar corona. Ya. Jangan. Ya, akhlak. Ya, semua umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah. Naqif huna walhamdulillah. Al-Fatihah.